Bismillahirrohmanirrohim. Ada satu hal aneh tentang manusia. Kita sering lebih nyaman hidup dalam kebohongan daripada menerima kebenaran yang menyakitkan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang tersesat, dan yang lebih tragis, ketika seseorang mencoba menyelamatkan mereka, mereka justru marah. Di video ini akan ada kalimat-kalimat yang membuat kalian tidak nyaman. Akan ada argumen yang menusuk keyakinan kalian sampai bergejolak. Dan sebagian dari kalian mungkin akan menganggap saya sombong, keras, bahkan ekstrim. Tapi sebelum kalian menutup video ini dan mencaci di kolom komentar, tanya dulu pada diri kalian. Apakah kalian benar-benar siap mengetahui apa yang belum pernah kalian dengar? Atau kalian hanya ingin terus hidup nyaman dalam kegelapan? Karena yang saya bahas hari ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini tentang akidah, tentang syirik, tentang jalan menuju surga atau neraka. Jangan buru-buru skip, karena kebenaran tidak selalu enak di awal, tapi selalu menyelamatkan di akhir. Sekarang tarik napas dan dengarkan baik-baik. Pernahkah kalian melihat orang gila yang marah ketika ditawari obat? Pernahkah kalian melihat seseorang yang hidup dalam kegelapan, lalu mengamuk saat disorot cahaya? Itulah kalian. Ya kalian, para pecinta ramalan garis tangan, pembaca bentuk huruf M di telapak, pengagum garis tangan bulan sabit di kulit, yang katanya pertanda khusus dari alam. Kalian hidup di atas tanah retak, menjunjung langit yang kosong. Tapi ketika cahaya Islam datang, kalian memalingkan wajah. Kalian memaki, kalian mencaci. Kalian menyebut kami sok suci, sok tahu. Bahkan kalian menuduh kami sesat hanya karena kami menyuarakan kebenaran. Kalian bilang, masak cuma percaya garis tangan langsung dibilang masuk neraka? Saya jawab, iya. Dan saya ulangi, iya. Jika kalian mempercayai bahwa ramalan garis tangan adalah kebenaran, bahwa bentuk huruf di telapak bisa menentukan nasib, maka kalian telah membuka pintu kesyirikan. Dan siapa yang membuka pintu syirik, maka dia sedang membuka jalan menuju neraka. Bukan saya yang bilang, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, barang siapa mendatangi dukun dan peramal, lalu mempercayai ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim. Kalau kamu tersinggung, maka bukan saya yang harus minta maaf, tapi kamu yang harus takut pada Allah. Ketika seseorang datang mengingatkan, beginilah jawaban mereka. Ini cuma hiburan kok. Ini kan cuma ilmu kepribadian. Huruf M di tangan katanya tanda pemimpin. Masa sih salah? Saya jawab, salah. Dan bukan cuma salah, itu sesat. Apakah kalian kira Allah menciptakan manusia untuk dibaca dari guratan kulit di telapak? Apakah kalian percaya takdir kalian ditulis dalam lekuk tangan, bukan di Lauhul Mahfudz? Setiap kalian meyakini bahwa garis tangan menentukan karakter, masa depan, bahkan jodoh, maka saat itu kalian menyayangi Allah dalam menetapkan hal-hal gaib. Itu bukan sekadar dosa. Ini penghinaan terhadap keesaan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya padanya ilmu tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Mengenal. Surah Luqman ayat 34. Jadi bukan saya yang menuduh kalian, tapi wahyu yang membongkar kesesatan kalian. Lalu mereka bilang, tapi banyak yang cocok loh. Kok bisa pas banget sama kepribadianku? Kalau salah ya nggak usah dipercaya, gitu aja kok repot. Tidak, bukan ramalannya yang pas, kalian saja yang sedang ingin dibohongi. Itu yang disebut dengan istilah efek Barnum. Barnum Effect adalah suatu perasaan bahwa deskripsi umum terasa personal dan akurat. Ramalan bilang, kamu orangnya sabar, tapi kadang keras kepala. Kamu peduli orang lain, tapi ingin dihargai. Coba kalian pikirkan lagi, itu bisa berlaku untuk siapa saja. Tapi karena kalian haus pengakuan, maka kalian anggap itu tepat. Sayangnya di balik itu semua, kalian meninggalkan tauhid. Kalian mencampur adukkan antara iman dan tahayul. Sejak turunnya wahyu, Rasulullah SAW menutup semua akses manusia kepada dukun
dan peramal. Bahkan sekadar bertanya pun diharamkan. Barang siapa mendatangi peramal dan menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Itu baru sekadar bertanya. Bagaimana jika mempercayai? Maka hadis sebelumnya jelas menyatakan telah kufur. Bahkan para jin yang biasa mencuri berita langit diusir dengan panah api ketika wahyu mulai turun. Dan kami dahulu biasa duduk di beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita. Tetapi sekarang siapapun yang mencoba mendengarkan akan mendapati panah api yang mengintai. Surah Narn Al-Jin ayat 9. Langit sudah tertutup, wahyu telah turun. Maka kenapa kalian masih mencintai dukun dengan topeng baru bernama psikologi spiritual? Kalau kalian menyebut saya sok suci, sok tahu, terlalu mudah menghakimi, mari kita balik. Siapa yang pertama kali menjustifikasi bahwa garis tangan bisa meramal masa depan? Siapa yang menuduh orang yang mengkritik kalian sebagai ekstremis agama? Siapa yang memaksakan mitos dalam bungkus ilmiah tanpa ilmu? Kalianlah hakim palsu, kalianlah sok pintar, kalian mencaci kami, padahal kami hanya mengutip Rasulullah. Dan tahukah kalian apa yang lebih tragis? Kalian lebih percaya coretan tangan daripada Al-Quran. Kami punya dalil, hadits, ayat, ijma ulama. Sekarang saya tantang kalian. Tunjukkan satu saja ayat Al-Quran yang membolehkan ramalan garis tangan. Tunjukkan satu saja hadits Nabi yang menyuruh kita membaca karakter dari huruf M dan garis bulan sabit di tangan. Tunjukkan satu pendapat ulama besar yang membenarkan percaya pada tanda-tanda mistik semacam itu. Jika tak bisa, maka diam. Jangan kalian merasa pintar saat berada dalam kegelapan. Karena kegelapan itu bukan hanya menyesatkan, tapi juga mematikan akal. Syirik bukan cuma menyembah berhala. Syirik juga terjadi saat kita mempercayai sesuatu selain Allah dalam urusan gaib dan takdir. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 116. Ramalan itu syirik, percaya garis tangan itu syirik. Meyakini garis tangan huruf M atau bentuk bulan sabit sebagai pembawa rezeki atau nasib baik adalah bentuk kesyirikan modern. Kalian bisa menyebutnya seni, ilmu alternatif, tradisi nenek moyang, tapi jika isinya menyentuh wilayah takdir dan gaib, maka kalian sedang bermain di wilayah yang hanya milik Allah. Saya tidak datang membawa pujian, saya membawa tamparan. Dan jika tamparan ini membuat kalian marah, maka itu tandanya syirik telah lama bercokol dalam hati kalian. Ingat ini, tangan yang kalian banggakan dengan huruf M itu akan membusuk di tanah. Telapak tangan yang kalian puja karena tanda bulan sabitnya akan digigit ulat dan hancur bersama tulang. Tapi syirik yang kalian pertahankan akan menyala di neraka dengan panas yang tak pernah padam. Maka sebelum nyawa kalian dijemput dan tangan kalian tak lagi bisa digerakkan, bertaubatlah. Buang ramalanmu, robek semua mitosmu, dan kembalilah ke jalan tauhid. Karena Allah tidak butuh kamu, tapi kamu tidak akan pernah selamat tanpanya. Dan jika hari ini kamu masih bisa membaca ini, maka itu bukan karena huruf M di tanganmu, tapi karena Allah masih memberimu kesempatan. Gunakan sebelum semuanya terlambat. Wallahu a'lam bishawab.